Silakan bagi teman-teman wartawan, bagi ada yang mau bertanya, silakan Bapak, Ibu dari teman-teman wartawan. Ya silakan Pak, tolong namanya dia ya, media dan nama. Ini Pak, tolong teman-teman ada yang. Selamat siang Bang. Erwin dari Metro Headline Bang. Yang ingin saya tanyakan, ini aksinya kan tanggal 10 Bang. Tapi kan ada masa tenggang nih dari mulai sekarang sampai tanggal 10. Jika nanti dari pihak pemerintah mengajak bertemu atau untuk melakukan kompromi seperti apa nih Bang? Terima kasih. Langsung dijawab. Langsung aja ya? Langsung ya? Ya, nggak ada kompromi. Jadi kita udah sepakat. Aksi ini satu-satunya minta Omnibus Law dicabut. Tidak ada dialog sebelum dicabut. Ya, lebih tepatnya kalau dari gerakan buruh ini klaster ketenagakerjaan. Jadi kalau ada siapa-siapa yang mengatasnamakan aliansi dan berdialog, itu pasti pengkhianat. Nah, bukan kita. Ya, pengkhianat karena kita posisinya cabut. Berhasil atau tidak berhasil itu urusan belakangan. Tapi tidak ada dialog. Dialog hanya akan dilakukan dari awal setelah Omnibus Law ini dicabut, kira-kira begitu. Ya, silakan. Lagi. Ada yang Sana. silakan. Ono belakang. Ya, langsung aja. Dari mana? Ya, saya dari media Lem TV, dari YouTube channel media Lem TV ingin menanyakan, selama ini serikat pekerja, serikat buruh sudah seringkali aksi. Yang ingin saya tanyakan untuk aliansi yang sekarang, punya target tidak? Sampai kapan target ini melakukan aksi ini? Oke, saya jawab. Jadi aksi ini akan dilakukan terus-menerus sampai undang-undang dicabut. Memang kemarin aksi banyak parsial, setiap federasi aksi bisa beraksi. Kali ini kami bersatu untuk aksi bersama-sama. Ya, memang belum seluruhnya, tetapi teman-teman yang lain akan menyusul. Ya, jadi ini kami diharapkan akan aksi seluruh buruh buruh di Indonesia akan melakukan aksi sampai undang-undang dicabut. Kira-kira begitu. Ya, kalau ya akan terus-terusan akan melakukan aksi. Ya, begitu. Yang ada lagi teman-teman kan. Silakan. Siapa lagi? Siapa? Masih ada yang mau bertanya? Yang bertanya? Ya. Dari PPMI Center terkait pimpinan federasi yang belum gabung itu gimana, Bang? Ya, beberapa federasi itu sudah menghubungi kami. Sebetulnya mereka cuman hari ini belum bisa bergabung. Jadi prosesnya kami sudah melakukan rapat 2 kali, ya 2 kali. Yang terakhir itu hari tanggal 5 di Jakarta. Dewi Sartika, ya itu kita sepakat untuk melakukan aksi besar-besaran di tanggal 10. Ya, tanggal 10 Agustus 2022. Nah, teman-teman yang belum hadir mereka akan menyusul, tapi tidak mereka akan melakukan aksi. Bahkan teman-teman yang tergabung di pabrik-pabrik dan lain-lain itu semuanya ingin melakukan aksi bersama-sama. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini disambut oleh seluruh pekerja seluruh Indonesia. Amin. Karena ini memang kita tahu undang-undang tersebut adalah kontrak kerja bebas, outsourcing bebas, sehingga walaupun ada PHK di sana, ada uang pesangon, tetapi kalau kontrak uang pesangon itu tidak ada. Nah, tinggal kontrak diputus saja. Ya, upah minimum juga kemarin sudah jelas ya dalam undang-undang PT. Oleh karena itu kita akan melakukan aksi besar-besaran karena pemerintah telah melakukan abuse of power. Ya, sudah jelas MK juga sudah mengatakan bahwa ini inkonstitusional walaupun itu bersyarat.
ya, dan kemudian berusaha disahkan melalui undang-undang P3, tetapi itu kurang karena yang dilanggar adalah azas sebagaimana ada di press release. Azas yang dilanggar sangat telak, yaitu azas keterbukaan, dan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2012 azas keterbukaan itu adalah mulai dari perencanaan penyusunan, ya, seluruh yang terkait harus dilibatkan. Dari pihak harus dilibatkan. Itu amanah undang-undang. Oke. Ya, dan apalagi ada Undang Nomor 13 di mana serikat buruh itu di situ ada LKS. Ya, LKS pun tidak dilibatkan. Padahal LKS itu dipimpin oleh seorang menteri. Ada pengusaha, ada pekerja, perwakilan. Itu pun tidak digubris. Ya, dan Undang-Undang 21 di mana serikat pekerja ini berperanan dalam hal-hal yang jauh kerja itu pun tidak dilibatkan sama sekali. Maka ini menurut kami ini sudah melakukan pemaksaan atau abuse of power. Kira-kira begitu. Maka sekarang ini seluruh buruh sedang bersemangat untuk turun jalan. Ya. Ya, silakan ada lagi. Ya, silakan. Kaitannya dengan Dari- partai buruh bagaimana? Dari mana? Dari mana dulu? Dari mana, Pak? Dari media suara. Ya. Nggak ada. Kami tidak ada hubungannya dengan partai apapun. Itu aja. Kami murni aksi untuk meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, hanya itu pun klaster ketenagakerjaan. Udah dicabut, udah. Dicabut selesai. Kalau tidak dicabut, kami akan melakukan unjuk rasa besar-besaran terus-menerus. Ya, dengan alasan yang sudah kami sampaikan, alasannya menurut kami sangat kuat. Kira-kira itu, tidak ada politik, tidak ada partai, tidak apa-apa. Ini murni gerakan buruh, gerakan serikat. Mantap. Begitu, ya, tidak ada turun menurunkan, jatuh menjatuhkan. Ini murni hanya meminta pencabutan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang jelas-jelas pelanggarannya sudah terlihat. Kira-kira begitu. Ya. Masih ada Ada pertanyaan? yang mau pertanyaan? Ada yang mau menambahkan, teman-teman? Tadi siapa yang bertanya tadi? Ya silakan. Ya. Lama. Nama media. Saya dengan Supriyanto dari metroaktual.net. Ini yang mau saya tanyakan. Buka masker masker ya. Oh iya, jadi saja ya. Ya. Ini kan bulan Juni yang lalu kan Presiden Jokowi mengesahkan undang-undang baru ya Pak, RUU C3. Itu nanti akan dibahasnya dalam demo itu. Dan ini pun juga nanti kesewenangan untuk Omnibus Law sudah bukan lagi Menkumham. Itu sudah dialihkan ke Sekretariat Negara. Dari nanti demo itu, kira-kira apakah hanya di DPR atau mungkin ke Sekretariat Negara? Supaya dia nanti bisa merubah dalam hal Jakarta Omnibus Law yang aja. termasuk undang-undang yang baru ini. Yang pertama, yang kedua terkait dengan 1 juta aksi buruh. Kenapa kok cuma 1 hari? Kalau memang yang diundang pakai buruh sampai 1 juta sebanyak itu, kenapa nggak 2 hari? Kalau memang tadi ada yang ditanyakan sampai sejauh mana aksi ini akan berhenti? Kenapa cuma 1 hari? Dan itu pun juga tidak dilibatkan dari para Kan kita nggak nyebut satu itu hari. dulu. Oke, terima kasih. Pertama, nanti lo tambahin ya. Untuk Undang-Undang P3 yang disahkan bulan Juni, itu memang niat mereka itu agar putusan MK tentang inkonstitusional bersyarat itu menjadi konstitusional melalui Undang-Undang P3. Ya, tadi sempat disampaikan bahwa tetapi Undang-Undang P3 pun disahkan itu tetap dia mempunyai kelemahan hukum yang sangat fatal, yaitu azas. Karena di MK itu ada 3 ya. Satu, sistem penulisan Omnibus Law. Yang kedua adalah putusannya melanggar azas. Yang ketiga berubah-ubah setelah dia disahkan. Nah, yang ketiga mungkin masih bisa oleh mereka diakali dengan Undang-Undang P3. Tetapi azas tidak akan pernah bisa diakali oleh siapapun. Kalau orang normal, orang waras, orang mengerti hukum tidak akan pernah bisa
menjadi sah, tidak akan bisa itu. Karena itu pelanggaran dasar. Artinya mereka melanggar Undang-Undang Dasar dan melanggar Pancasila tentang musyawarah yang diturunkan pada Undang-Undang 13 tentang lembaga kerjasama tripartit. Di situ ada pengusaha, ada buruh, ada dipimpin oleh menteri. Kira-kira itu. Dan ini pun dilanggar. Artinya mereka sebetulnya sudah melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hakikatnya itu. Kalau lebih dalamnya harusnya mereka diimpeach. Kalau Undang-Undang Dasar. Kira-kira begitu. Itu untuk yang ketiga ya. Yang kedua tentang masalah apakah berapa hari. Ya, kita hari ini belum memberikan pemberitahuan kepada kepolisian. Bisa saja pemberitahuan kepolisian itu bisa 2-3 hari. Ya, bisa 3 hari, bisa seminggu. Kira-kira begitu. Nah, itu nanti kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Tetapi bukan hanya sehari, ya. Sehari itu kan mulai tanggal 10 kita sampaikan. Kira-kira begitu. Ya, lokasi saat ini kita di DPR. Ya, memang kita akan lihat Jakarta lah. Lihat situasi, tetapi yang jelas dikonsentrasikan di Jakarta. Ya, karena di Jakarta. Begitu. Ya, dengan apa? Tambahkan lagi, kita mengkonsentrasikan Jakarta di bagi-bagi tempat, terutama untuk serikat pekerja maritim, kita konser di setiap pelabuhan. Karena kita support nasional, jadi setiap pelabuhan kita coba kondisikan itu semua sampai undang-undang cipta kerja cabut. Ya, bentar. Ya, jadi kurang lebih di pelabuhan itu akan itu rasa sehingga bisa disitu tidak ada kegiatan, gitu kan? Ya, sekarang jadi pertanyaan tadi masalah aksi itu kita pusatkan ya. Jadi berdasarkan tadi preskon, kalau disimak dengan baik bahwa aksi aliansi sejuta buruh ini dipusatkan di Jakarta dan kepada seluruh jajaran wilayah cabang di kabupaten kota untuk bersinergi dengan seluruh komponen-komponen seluruh aliansi masyarakat, baik itu serikat pekerja, buruh, mahasiswa dan lain sebagainya, untuk juga melakukan aksi di kabupaten kota dan di provinsi masing-masing. Itu ya, dan kami lakukan aksi ini sampai tuntutan dipenuhi. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya tambahin dikit ya. Jadi kenapa kita tidak mau dialog? Karena sudah ada ratusan aksi dan unjuk rasa, demonstrasi, ada ratusan dialog ya, yang sudah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan serikat buruh mewakili pekerjanya atau buruhnya masing-masing, namun itu tidak dihiraukan gitu. Nah, kita mau coba sekarang dengan federasi-federasi konsentrasi itu tidak lagi sendiri-sendiri, tapi bersama. Ya, kalau logikanya harusnya sebelum aksi idealnya sudah dicabut gitu, tinggal kita itu. Biar kita nggak usah rame-rame, jadi ya sudah dicabut saja dari awal gitu ya teman-teman. Jadi cabut, kemudian kita diundang untuk nyusun dari awal. Jadi kita nggak heboh lah, kira-kira begitu. Kalau heboh ya nggak apa-apa. Kalau kata Pak Arif, Pak, ada itu yang bawal apa? Yang bawal buah terong, jual buah borong. Ya, ini pemerintah melakukan abuse of power. Itu hanya bisa dilawan oleh kekuatan massa. Nah, kami buruh akan melakukan kekuatan massa tersebut. Istilah bukan people power, karena kalau people power itu konotasinya ke politik. Ya, sekali kami tidak ada dengan politik. Labor power. Kita labor power. Kekuatan buruh melawan. Buruh melawan. Kekuatan buruh melawan. Ya. Solidaritas forever. Yes. Solidaritas forever. Ya, solidaritas forever. Yes. Ada lagi Pak? Cukup. Ada yang tanya? Ada pertanyaan lebih lanjut? Ya, boleh. Ini kan di dalam rilis kan Dibuka aja, Mas. Disampaikan sama Bapak terkait dengan asas, dan ini tidak melibatkan lembaga kerjasama LKS. Kan waktu tahun-tahun sebelumnya kan MK kan meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki Omnibus Law selama 2 tahun.
dari selama keputusan MK sampai sekarang ini, kira-kira pemerintah sampai saat ini atau Belum, mungkin tidak ada. kerjasama untuk itu? Di kita yang nggak tahu. Nggak ada. Formalitas itu. Jadi setelah putusan MK, kalau pemerintahnya itu benar, ya tidak melakukan kehendak, pemerintah pasti selama 2 tahun kalau mereka ingin meneruskan akan berusaha mengundang pekerja, ya mengundang pekerja atau organisasi pekerja serikat untuk bicarakan selama 2 tahun kan, punya waktu kan, tapi ini sama sekali tidak ada. Ini salah satu tanda bahwa mereka itu arogan, abuse of power. Jangan dipikir aparat itu milik mereka, bukan. Saya juga minta kepada aparat untuk bertindak adil. Ya, kami ingatkan itu. Kami minta aparat bertindak adil. Ini salah satu bukti bahwa mereka tidak ada niat baik untuk bagaimana kami dilibatkan. Harusnya setelah ada MK menyatakan, ya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang ini inkonstitusional, ya dikasih waktu 2 tahun, maka dia harusnya mengundang, mulai membicarakan kalau niatnya benar. Ini malah tidak, dia memperlihatkan kekuatannya. Salah satu putusan MK itu adalah berbicara tentang bagaimana hal-hal yang menyangkut sistemik atau menyangkut formilnya berdampak luas dan strategis itu harus ditunda. Itu putusan Ditangguhkan. tapi mereka tidak melaksanakan itu. Mereka tetap berjalan. melaksanakan bagaimana memaksakan upah dengan cara mereka. Itu sudah jelas. PP itu PP 34 dan 36 tentang pengupahan dia gunakan, padahal itu harus ditunda. Karena itu upah itu menyangkut jelas-jelas berdampak luas dan strategis dan dinyatakan dalam PP 36 itu ada klausul bahwa upah ini berdampak luas dan strategis, itu jelas-jelas. Dan kalau itu sudah ditangguhkan itu pun tidak, artinya yang sudah jelas-jelas lah mereka ingin menggunakan power untuk memaksakan kehendak. Maka kami pun terpaksa menggunakan power lagi, serikat pekerja labor power seluruh kemampuan kami untuk bagaimana mereka juga supaya sadar, oh ternyata memang buruh sudah muak lah dengan cara-cara itu, kira-kira begitu. Ya. 1 juta buruh! 1 juta buruh! 1 juta buruh! Ya. Belum. Mudah-mudahan kita berdoa dan berharap semua, termasuk teman-teman wartawan barangkali, karena ini nasib kalian juga, dan kalian bisa di PHK kapan saja, dihinakan dengan pesangonnya sekenanya. Ini sebelum 17 Agustus kita berharap ada kemerdekaan bagi kaum buruh Indonesia. Ya. Jadi, makanya kita tanggal 10 Agustus. kalau kayak gitu langsung 17 Agustus betul-betul kita rayakan dengan sepenuh jiwa, tanpa bohong-bohongan lagi. Merdeka kaum buruh ya. Kira gitu ya. 1 juta buruh! 1 juta buruh! 1 juta buruh! Oke, cukup. Pak Ketua, closing pemberitahuan aksinya nanti dikawal oleh tim pembela disampaikan. Oh ya. Atau saya sampaikan. Terima kasih. Kalau lagi kami juga akan dikawal oleh tim pembela kami. Karena setiap federasi di kami ada advokat, ada lawyer, ada bidang LBH juga. Mereka ada puluhan, mungkin ratusan. Akan itu ada tim lawyer khusus untuk membela kepentingan atau hak-hak dari kami, dari buruh dan ya, jadi kami ini terdiri dari beberapa federasi, tentunya punya tim advokasi, baik itu dia seorang advokat ataupun paralegal. Semuanya juga akan menyatukan kekuatan di bawah tim pembela Aliansi Aksi Sejuta Buruh untuk mengawal seluruh pergerakan aksi ini, baik di seluruh Indonesia tentunya.
Dan itu juga akan mengawal jangan sampai terjadi lagi ini semacam intimidasi dari pihak-pihak, baik itu pihak perusahaan ataupun dari pihak aparat. Dan kami minta kepada pihak aparat nanti koordinator aliansi ini bersama dengan pimpinan federasi akan mendatangi Mabes Polri untuk melakukan pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum yang akan dikawal oleh tim pembela aliansi aksi sejuta buruh. Demikian. Terima kasih. Ada lagi? Ketum. Sudah selesai. Lagi berdiri lagi, kasih goyangkan lagi sebelum ditutup. Ya, mudah-mudahan acara kami bisa berlangsung damai, ya, karena kami memang tujuannya untuk rasa damai, damai, ya. Tidak ada satu pun pecah, tidak ada ranting yang patah, kita damai. Begitu, para teman-teman, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuta buruh. Sejuta buruh. Sejuta buruh. Hancurkan tirani, lawan. Hidup buruh yang melawan. Atau wawancara. Sudah. Sini aja. Barang-barang aja. Hubungan dari lebih dari 40 generasi buruh dan mungkin akan terus bertambah karena ini kan pemberitahuan pertama lah begitu. Dan niat kita cuma satu, kita sudah selama hampir 2 tahun ini anggota kita merasakan betul undang-undang ini diberlakukan. Jadi tingkat kesejahteraan pekerja turun, drop. Yang pesangon pensiun, outsourcing sudah menggejala di mana-mana. Jadi bahkan yang orang gajinya 100 juta pun ketika dia pensiun, dia bisa rugi sampai 1 miliar, 1,5 miliar tuh bisa kejadian. Jadi setiap orang yang di bawah direksi itu adalah pekerja statusnya. Jadi kalau saudara punya gaji 100 juta tapi bukan direktur, itu berlaku tuh undang-undang itu. Nah sekarang sudah banyak juga komplain, ada yang selisihnya 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar jika digunakan undang-undang yang Omnibus Law yang baru dibandingkan dengan undang-undang yang lama. Nah bagi kita, apalagi serikat yang teman-teman kita yang di bawah ini sudah parah betul. Buat mereka perbedaan 50-100 juta itu begitu penting ketika dia pensiun dan sebagainya. Jadi kita tidak yang lain-lain cabut undang-undang Omnibus Law, wabil khusus ya klaster tenaga kerjaan karena itu mandat yang kami terima dari anggota. Dari aliansi. Dan kita tidak melakukan dialog karena kita sudah melakukan ratusan kali dialog, ratusan kali demonstrasi. Untuk saat ini kita tidak berdialog, tapi kita minta itu dicabut. Sebelum aksi ini dilakukan itu dicabut, alhamdulillah kita berhenti aksi. Baru kita dialog. Tapi menunggu aksi ini terjadi juga, ya nggak apa-apa juga. Atau tidak dicabut, kita tadi disampaikan oleh teman-teman, kita akan terus sampai ini dicabut. Di zaman 500 tahun yang lalu ada namanya PP. Ketika raja bikin keputusan, puluhan ribu orang berjemur di alun-alun, raja melihat ada apa? Oh ternyata dikasih tahu mereka tidak setuju dengan kebijakan istana. Dia nunduk berjemur dan kemudian raja melihat itu dicabut kebijakannya, diganti itu namanya PP. Cara demonstrasi 500 tahun yang lalu. Kebijakan bisa berubah 500 tahun yang lalu. Masa sekarang di era demokrasi, era terbuka, masa sih kita udah jutaan ini minta itu untuk dicabut, gak dicabut juga, itu namanya kebangetan. Saya kira begitu. Mudah-mudahan tidak kebangetan. Pak Jubir, hitungan 1 juta ini apakah apa? Hitungan aksi 1 juta ini apakah serentak dihitungan di seluruh? Enggak, di Jakarta. Jangan di luar Jakarta, cerita lain lagi. Di Jakarta juga berapa? Jakarta 1 juta. Di Jakarta. Di luar Jakarta tetap Jakarta masing-masing. Ini Jabodetabek aja kalau itu. Rencananya kapan? 10 Agustus. Di luar Jakarta, di Jemur. Ya. Apa demonya itu di satu titik apa di Enggak di seluruh ibu kota provinsi, kabupaten. yang difokuskan di Jakarta? Di Jakarta, di Jakarta. Istana? Ya, saya rasa kalau 1 juta itu nggak ada lagi titik ya. Oh iya. Gimana titiknya? Kan Kita sulit. banyak itu. Jadi Mungkin pelabuhan, tapi mungkin isunya bandara, sama. mungkin DPR. Siap, makasih Pak. Oke, gitu ya. Oke. Ya.